Seperti yang sudah kita pelajari dari bagian sebelumnya, Yesus itu ada dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan melihat dengan teliti ke dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, untuk melihat bagaimana nama Yesus itu terlibat di dalamnya. Mulai dari sekarang saya akan mengajari kalian bagaimana kalian menemukan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ketika Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan, waktu itu selalu berpikir bahwa Allah di sini berarti Allah Trinitas, karena dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Elohim. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah adalah Allah Trinitas. Tapi dimulai dari pasal 2 ayat 4, Kejadian pasal 2 ayat 4, Kejadian pasal 2 ayat 4 adalah yang pertama kalinya. Pertama kalinya Yesus mengungkapkan namanya, yaitu Yehova. Yehova. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tuhan. Oke. Jadi Tuhan, Yehova berarti, seperti yang sudah saya katakan dulu, adalah Allah perjanjian. Allah pembuat perjanjian untuk penyaliban di atas kayu salib. Itulah Tuhan. Sekarang di sini memiliki ekspresi gabungan. Kita lihat Tuhan Allah. Sekarang kalian punya dua nama yang saling menempel, Yehova Elohim. Dua nama Tuhan yang saling menempel. Ini adalah kata gabungan. Tuhan Allah Yehova. Allah adalah Elohim. Jadi ketika kalian berkata Tuhan Allah, nama itu mengandung dua makna di dalamnya. Itu ada makna gabungan di dalamnya. Tuhan berarti Allah perjanjian yang berbau apa? Yang berbau darah Yesus. Dan apa implikasi dari Allah? Pencipta. Elohim. Allah adalah pencipta. Jadi Allah pencipta yang akan mati di atas kayu salib. Ketika kita berkata Tuhan Allah, maka kalian renungkan Allah pencipta yang akan mati di atas kayu salib. Sekarang kata Tuhan Allah yang digabung maupun dipisahkan, itu semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Setelah kejatuhan Adam, Tuhan Allah, ketika kalian berkata Tuhan, dalam bahasa Inggris artinya Tuhan, Master. Jadi Yesus adalah Tuhan kita. Biasanya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus
tidak menyebut diri mereka sendiri Tuhan dalam hubungannya dengan kita. Kita memanggil di dalam hubungannya dengan kita, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Tolong jangan lupakan hal itu. Jadi kita memanggil Yesus Tuhan kami karena Dialah yang secara langsung terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan Allah Bapa. Ya, Allah Roh Kudus juga terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Alkitab berkata, Yesus adalah teman kita. Dan bahkan suami kita. Ekspresi yang seperti itu berarti itu mengajarkan kepada kita Dia itu yang berhubungan erat dengan kalian dan saya. Jadi kita memanggil Dia Tuhanku, Tuanku. Kita tidak memanggil Allah Bapa Tuhanku, Tuanku. Kita jarang memanggil Roh Kudus dengan sebutan Tuhanku atau Tuanku. Kita biasanya tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita panggil Yesus sebagai Tuhan kita, yang adalah Tuhan dan Yehova. Yehova diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Lord, Tuhanku, atau dalam Alkitab terjemahan lain Tuhan. Jadi Alkitab menunjukkan nama Yesus dalam berbagai cara. Di sini di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Alkitab berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi sekarang, dapatkah kalian tebak Allah yang mana dari Allah Trinitas? Kalian akan berkata Yesus. Kalau dalam surat Ibrani pasal 11, pasal tentang iman berkata, dia memiliki iman di dalam Yesus. Henok memiliki iman di dalam Yesus. Karena dia bertemu dengan Yesus. Yesus muncul di hadapannya dan berbicara dengan Henok. Bahkan di sini, tahun 3000 sebelum Masehi, Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Nuh. Siapa yang bersama-sama dengan Nuh? Yesus. Setelah itu dalam Ibrani pasal 11 berkata demikian juga. Dan sekarang tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham juga dengan Yesus. Bagaimana kalian tahu kalau Abraham itu bersama-sama dengan Yesus? Di mana dalam Alkitab? Yohanes pasal 8 ayat 55 sampai ayat 59. Kalian ulangi lagi, kalian tulis sekali lagi, kalian harus mengulang sampai kalian dapat menghafalkannya. Sekali saja tidak cukup. Beberapa orang yang malas selalu melakukannya sekali saja dan lupa. Tapi mereka yang pandai, mengapa mereka pandai? Mereka melakukan pengulangan. Ulangi. Seperti anak kecil. Jadi di sebelah sini, Yesus berkata, Dia bersama dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan negerinya.
that is what? Tuhan adalah apa? Yehova. Dalam Alkitab berkata Tuhan, tapi itu adalah Yehova. Semua yang ada di sini juga. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 4 juga sama. Tuhan berbicara kepadanya seperti itu. Now, Sekarang saya akan menghabiskan sebagian waktu dengan kalian pada bagian ini. part here. Waktu itu This time, Jesus came as Yesus datang sebagai malaikat Allah. Pada waktu this itu time, Jesus Yesus appeared menampakkan diri kepada Abraham in an dalam bentuk malaikat. in Dalam Kejadian Genesis pasal 16 16 ayat 7 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita open our Bible. dan kita akan menyelidikinya. We'll go over. This is Ini adalah cerita tentang konfrontasi antara Sarah dan Hagar. and Hagar confrontation. And Sarai and Hagar was Hagar sedang melarikan diri dari Sarah. led from Sarai's presence. Now, Sekarang then verse ayat 7 di sini kalian garis bawahi ayat 7. Kalian garis bawahi malaikat Tuhan. Tolong digaris bawahi. Dalam Alkitab kalian garis bawahi malaikat Tuhan. of the Lord, Itu bentuk tunggal, not bukan malaikat Tuhan, of the Lord. Okay. tapi hanya malaikat Tuhan. Now, when you read the Old Sekarang, Testament ketika kalian membaca Perjanjian Lama and you find the dan kalian menemukan malaikat Tuhan, then you think this. You think you have to. kalian harus menafsirkannya dalam dua cara. It could Itu be bisa berarti malaikat it could atau bisa jadi Yesus. be, or it could be Jesus. It depends on. Itu tergantung dengan konteksnya. Are you? Kalian mengerti sekarang It depends apa yang dimaksud dengan konteks? Keseluruhan ceritanya, Okay, the context, whole keadaan seluruhnya. whole circumstances. Sekarang kalian harus tahu bagaimana menafsirkannya ketika keadaannya itu seperti ini. Like this. Nah, sekarang saya akan mengajari kalian ayat 7 di sini. Here, Saya akan bacakan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. in the wilderness, Nya di sini adalah Hagar. the Hagar was Karena waktu itu Hagar sedang melarikan diri dari ran Sarah. away from Sarah. Now Sekarang dia sedang ada di padang gurun. Okay. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapannya di padang gurun. In the wilderness. Okay. Ayat 8 dalam bahasa Inggris. And he said, katanya, sekarang kata malaikat Tuhan berubah menjadi he dalam bahasa Inggris, Okay. yang berarti nya. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kalian perhatikan ayat 10 di sini. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan akan menamainya Ismail. Name Ishmael. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nantinya anak itu, tangannya akan melawan tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Kalian lihat, kalian garis bawah itu. Siapa yang berbicara dengannya? Tuhan. Lihat di sini. Sekarang lihat ayat 10 lagi. Apakah mungkin kalau itu adalah malaikat? Dalam ayat 10. Mengapa tidak? Malaikat itu tidak dapat membuat keturunannya sangat banyak. Bisa? Tidak. Jika malaikat Tuhan ini benar-benar malaikat, dia dapat berkata seperti ini. Tuhan memberitahu aku bahwa kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Benar? Malaikat itu tidak dapat berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Dia tidak dapat berkata seperti itu. Itulah sebabnya dalam ayat 13 berkata, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya, engkaulah Allah. Sekarang dia berkata, engkau bukan malaikat, engkau adalah Allah. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sekarang malaikat Tuhan itu adalah Yesus. Yesus bertemu Hagar, bahkan dengan Sarai juga setelah itu. Jadi semua cerita dalam perjanjian lama sebenarnya adalah cerita tentang Yesus bertemu dengan bangsa Israel dan berbicara kepada bangsa Israel. Sekarang saya akan memberikan satu contoh lagi berkaitan dengan pertemuan antara Abraham dengan Yesus. Tolong gambar peta Israel ini jangan terlalu besar, kecil saja. Di sini Danau Galilea, dan ini adalah Laut Mati nomor 2. Seperti yang sudah saya katakan, dari atas laut itu 26 km ke barat, ini adalah Yerusalem. Dan di tengah-tengah laut ini, di sini, di selatan Yerusalem, dan di tengah-tengah laut ini, oke? Di tengah-tengah laut ini, oke? Ada sebuah kota yang terkenal, nomor 4, disebut Hebron.
Just Sekarang like seperti Suji di sini di mana kita tinggal. Suji is Suji not sebenarnya itu bukan soul. soul. But when you ask Tapi ketika teman kalian bertanya kepada kalian, di mana kalian tinggal, where we live, kalian akan berkata, oh kami tinggal di Seoul. it's a Karena kota ini juga adalah bagian dari kota metropolitan. likewise Demikian juga in dalam Alkitab, Mamre Mamre adalah seperti sujinya Hebron. Jadi ketika Alkitab berkata Mamre itu sama dengan Hebron. 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 Okay. And direct Dan di arah selatannya again at the sejajar dengan bagian bawah Laut Mati, is another big city. ada kota lain yang terkenal, City. That's a namanya Beersheba. Beersheba. And at the bottom of this Dan lake, di bawah Laut Mati di sini, it's a ini adalah Laut Mati. Ini sebenarnya bukan laut. It's a Di bawah sini, nomor 6 adalah Sodom dan Gomora. and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomora. Kalian sudah mendengar nama-nama itu. Names? Now, Sekarang here, sebelah sini, come over here. di sebelah sini It's a Genesis cerita dari Kejadian pasal 18 sampai pasal 19 ayat 1 story that yang akan saya jelaskan kepada kalian. explain to you. That got Pasal ini berhubungan that is dengan peta ini. chapters are related to that map. Now, chapter Kejadian pasal 18. Now, would you can we read Mari kita baca ayat 1 dan 2 pasal 18. now Kemudian Tuhan, garis bawahi atau stabilo itu. the Lord see, Sekarang now you can kalian tahu siapa dia? Yesus. okay? Now Lord Kemudian Tuhan menampakkan diri by the kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Kan lihat itu? Stabilo kata Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. while Sedang ia duduk di pintu kemahnya tent door in the waktu hari panas terik. heat of the day it's at Waktu hari panas terik. Apa yang kita paling katakan? Di siang hari atau di waktu siang? highlight that one too. Stabilo itu juga. So I ask Saya minta kalian untuk menstabiloi kata Tuhan, Mamre, and dan waktu hari panas terik. Waktu itu jam 12 siang hari. Ayat kedua, and when he lifted up ketika ia mengangkat, ia di sini adalah Abraham. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat behold 3 orang berdiri di depannya. opposite him on Stabilo itu 3 orang. now we Kita akan mencari tahu siapa ketiga orang ini. Okay. Now you have Nanti to kalian answer harus menjawab saya later. nanti. When he saw Sudah them, dilihatnya mereka, siapa dia? Abraham. he ran Ia berlari dari pintu kemahnya, them and menyongsong mereka, himself
Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat ketiga, serta berkata, Tuanku, ini bukan Tuan dengan huruf besar T. Dia hanya berbicara kepada siapa? Kepada ketiga orang ini. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka. Stabiloi jawab mereka. Mereka ada berapa? 3 dari mereka. Berkata apa? Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Dengan kata lain, kita akan tinggal di rumahmu. Sekarang ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu beralihlah Abraham pada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ayat 9. Dari sini tolong perhatikan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sekarang stabili kata-kata itu. Tiba-tiba, pertamanya mereka. Dan sekarang firman-Nya. Dan di ayat 10 di sini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sekarang kita harus menemukan siapanya di sini. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Lihat di sini, tiba-tiba stabili Tuhan. Tuhan di sini memakai huruf besar T. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Siapa yang mengatakan ini? Yesus yang mengatakan ini. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkalnya, katanya, aku tidak tertawa. Wanita pembohong di sini. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yesus mengatakannya. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Lihat, stabilui orang-orang. Bukan hanya orang. Ini bentuk kata jamak, oke? Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Kalian lihat Sodom di sana? Ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?
Lihat di sini, Abraham mengantar orang-orang ini dan berkata, bye-bye. Kemana mereka pergi? Nah, kita akan mencari tahu siapa orang-orang ini. Sekarang, kelihatannya dua orang meninggalkan Abraham dan pergi ke Sodom. Mengapa? Untuk memusnahkan Sodom karena kejahatan kota itu. Sekarang, Yesus sedang sendirian dengan siapa? Dengan Abraham. Dan mereka sedang berbicara. Percakapan dan diskusi selanjutnya antara Yesus dan Abraham itu sangat-sangat penting. Ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Apa ini? Yesus mengutip dari Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Pasal 12 ayat 2 sampai 3. Mari kita lihat. Yesus bertemu Abraham dan memberikan kepadanya apa yang kita sebut dengan perjanjian Abraham. Kalian lihat dalam ayat 2, dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perjanjian Abraham ini diulangi lagi dengan Abraham di dalam ayat ini. Setelah kedua orang itu pergi ke Sodom. Sodom. Sekarang ayat 22. Abraham dan Yesus sedang berdiri bersama. Mereka melihat ke arah Sodom. Setelah makan siang mereka, dan Abraham agak sedikit khawatir tentang pemusnahan kota Sodom. Itu karena keponakannya Lot dan keluarganya berada di sana. Jadi Abraham mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus. Dimulai dari ayat 22 sampai di akhir pasal ayat 33, dia berkata seperti ini, Tuhan, jika ada 50 orang benar dalam kota itu, maukah engkau menyelamatkan kota itu? Jawab Yesus, tentu saja. Tapi tidak ada 50 orang benar di kota itu. Dan Abraham berkata, bagaimana dengan 45? Jawab Yesus, tentu saja, aku akan menyelamatkan kota itu. Tapi tidak ada 45 orang benar dalam kota itu. Dia berkata, bagaimana dengan 40? Bagaimana dengan 30? Jawab Yesus, tentu saja jika ada 30 orang. Dan itu mulai turun ke 10, setelah itu ke 20, dan setelah itu 10. Dan Yesus berkata, bahkan tidak ada 10 orang benar di sana. Mengapa? Karena keluarga Lot dan istrinya dan beberapa anaknya, dan 2 anak perempuannya, dan 2 menantu laki-laki. Jadi jumlahnya kurang dari 10. Itu adalah diskusi sepanjang pasal yang tersisa ini. Kemudian pasal 19, kalian lihat pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Tolong distabiloi. Kalian lihat di sini, kedua orang tadi adalah malaikat.
Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Garis bawahi pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Sekarang pada waktu petang, lihat saya. Dua malaikat dan Yesus, jadi mereka semua bertiga. Mereka berinkarnasi dalam wujud manusia. Karena mereka menjadi manusia, bahkan Yesus menjadi manusia untuk sementara, mereka tidak dapat terbang langsung ke Sodom. Setelah makan siang, waktu itu siang hari, mereka harus menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Waktu itu sekitar jam 1 siang. Dan dua malaikat itu mulai berjalan ke arah Sodom. Itu makan waktu berapa jam? Saya perkirakan sekitar 4-5 jam. Mereka tiba pada waktu petang. Kalian mengerti? Malaikat, sewaktu mereka berinkarnasi dalam wujud manusia, mereka mempunyai batas, keterbatasan ruang. Mereka tidak bisa langsung terbang kalau Tuhan tidak mengizinkan mereka. Bahkan Yesus juga makan makanan manusia dengan Abraham. Yesus menampakkan dirinya kepada Abraham dalam wujud malaikat Tuhan, dan dia mengubah dirinya dalam wujud manusia untuk bertemu Abraham supaya dapat berdialog satu dengan yang lainnya. Jadi ketika dia berdialog dengan Abraham, dia berjanji kepada Abraham, "Abraham, dari keturunanmu semua bangsa akan menerima berkat." Itulah amanat agung. Dan juga istrimu akan mengandung. Tapi karena kamu tertawa, maka nama anakmu nanti juga akan menjadi tertawa. Ishak artinya tertawa. Siapa yang bernama Ishak di sini? Itu artinya tertawa. Sekarang Yesus tidak hanya menceritakan kisah ini saja. Dari sini sampai seterusnya, ketika Alkitab berkata Yehova atau Tuhan Allah, semuanya itu adalah Yesus. 2000 tahun setelah itu, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 55-59, katanya, "Aku bersama-sama dengan Abraham." Benar? Jadi kita harus mengubah pandangan kita tentang kristologi yang bukan hanya terbatas dalam perjanjian baru saja. Tidak, di seluruh Alkitab Yesus ada di sana. Mari kita lihat satu lagi. Kalian ada pertanyaan? Apakah mungkin Yesus akan menampakkan diri lagi kepada beberapa orang? Misalnya sekarang? Oh, tentu saja. Yesus dapat menampakkan diri kepada saya dan kepada kalian kapan saja. Dia ada di sini sebagai kenyataannya, tapi kalian tidak dapat melihat dia. Kapan kita baru bisa melihat Yesus? Ketika hati kita murni. Saya dengar banyak kesaksian dalam organisasi AMI ini, orang-orang yang melihat Yesus di dalam tempat ibadah kita, tempat ibadah yang sama yang dimana kalian keluar masuk. Ketika kalian menari di atas mimbar, Yesus ada di sana sepanjang waktu. Jadi kalian harus berhati-hati.
people in our AMI Jadi, banyak orang dalam komunitas AMI many yang akan melihat Yesus berulang-ulang kali inside of our di dalam gedung AMI ini. it's about Sekitar 3-4 tahun yang lalu, an African ada satu pendeta Afrika dari Nigeria mengunjungi kita. he is well known. Dia sangat dikenal sebagai seorang pendeta yang spiritual. Saya tidak mengenalnya. Dia hanya dengar tentang saya dan datang berkunjung untuk bertemu saya. Our building Ketika dia memasuki gedung kita, dia berkata, "Oh dokter, so angels saya melihat malaikat-malaikat dan Yesus ada di dalam gedung ini." say, Saya hanya berkata, "Terima kasih." he is not the only. Itu bukan satu-satunya kasus. That's why Itulah sebabnya mengapa ketika orang-orang masuk ke tempat ibadah kita, they got soft mereka dipenuhi dengan pengurapan dari Roh Kudus. Benar? right? Some sanctuaries Beberapa tempat you cannot. kalian tidak bisa merasakannya If Jesus jika Yesus tidak ada di sana. there. Now let's go Sekarang, over the time of Mari kita lihat di waktu Musa. I told you in Hebrews Saya sudah beritahu dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 berkata, Moses Musa diberitahu oleh Kristus to untuk meninggalkan keluarga Firaun. Pharaoh's family. It says in verses 11 to 26. Itu semua dikatakan dalam pasal 11 ayat 24 sampai 26. All this, right? Kalian sudah tahu semua ini? Benar? Ya tidak. So at the Waktu time, itu Jesus Yesus menampakkan diri kepada Musa sebagai Kristus. Christ Kristus artinya Mesias. Mesias berarti yang diurapi, Messiah. dan itu berarti juru selamat. Messiah means. So that was when he was a 40 years Yesus old. menampakkan diri ketika dia berumur 40 tahun. After that Setelah itu, Tuhan menempatkan dia di padang gurun selama 40 tahun lagi. Okay? Now he Sekarang, dia sudah berumur 80 tahun. when he was Ketika dia berumur 80 tahun, in Mount di Gunung Sinai, Sinai, Jesus appeared Yesus menampakkan diri kepadanya dalam semak duri yang terbakar. burning. Semak duri yang terbakar. That is Itu ada di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7. through all the way, but I just say verse 7. Dari ayat 1 sampai ayat 7. And it's over here said. Now Dia berkata dalam ayat 2, in verse 2, chapter 3, verse 2 said, the lalu angel malaikat of the Lord Tuhan menampakkan diri kepadanya. Moses. Seperti itu. Okay? Then Oh, sekarang siapa malaikat Tuhan di sini? Yesus Kristus yang menampakkan diri kepadanya. appeared to him. In verses Ayat 4 dan 7 berkata, 7 dan Tuhan berfirman, said to him, Tuhan berarti Yehova, Jehovah, itu adalah Yesus. Jesus. Dan ayat 4 dan 5 berkata, God Ia says to berfirman seperti itu. him, and then Dan pada waktu itu Allah di sini juga Yesus, Jesus. bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak akan memberitahu secara langsung. Okay? Father God, we Kita makhluk ciptaan tidak dapat melihat Dia. Kita bahkan tidak bisa berbicara dengan Allah Bapa. Dia terlalu tinggi. Allah yang tidak kelihatan. Satu-satunya Allah yang kelihatan bagi kita adalah Yesus. Karena Allah sangat mencintai kita, Dia merubah bentuknya menjadi manusia, bentuk yang terlihat. Itu adalah ekspresi cinta kasih Allah
kepada makhluk ciptaannya. He squeezed, Dia merubah wujudnya lowered, dan merendahkan dirinya sendiri menjadi seperti kita untuk memberitahu kita, "Hei, aku Tuhan." so we Jadi sometimes kadang-kadang kita berkata, "Oh, ukuran Tuhan hanya seukuran tubuhku." my size. Okay? Jangan sekali-kali mengecilkan Tuhan. God, Tuhan hanya mengecilkan dirinya sendiri demi kepentingan kita. okay? Don't Jangan anggap remeh. in Kita harus hormat kepada Tuhan, be in our hormat kepada Yesus. That's Itulah why I sebabnya, told you before. sudah saya katakan sebelumnya, gambar Yesus Sometimes kadang-kadang distort. menyelewengkan pemahaman kita tentang Yesus. So Jesus Yesus hanya mempermalukan dirinya sendiri ke dalam bentuk manusia, dalam bentuk ciptaan, meskipun dia adalah Allah pencipta, untuk memberitahu kita siapa dia. Now, doing the, and he said over here, let's open chapter. Mari kita buka Keluaran pasal 3 dan kalian akan lihat, kalian harus melihatnya. Now, check the chapter Keluaran 3, pasal 3, Exodus. You kalian garis bawahi ayat kedua. the angel of Lalu malaikat Tuhan, kalian ada di situ? Ada? angel of the Lord. And verse Dan ayat 4, the Lord, Tuhan, and verse dan di 4, tengah-tengah ayat 4, God. Allah. And verse 5, Ayat 5, Ia. and Dan verse ayat 6, 6, is God Allah of Abraham, God of Allah Ishak, and God dan of Allah Yakub. and Dan verse ayat 7, 7, the Lord. Tuhan. All these Semuanya ini adalah identifikasi yang bervariasi dari Yesus Kristus. now Sekarang, let's go to mari kita buka Keluaran pasal 17 ayat 6. 6. Now Moses and Musa dan bangsa Israel arrived tiba di padang gurun. wilderness. And Ayat kelima, verse 5, the Lord berfirmanlah Tuhan kepada Musa, highlight that, tolong di stabilo itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, the Lord said to Moses, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, and dan bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. up the Nile River, and go. Behold, Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Horeb. Stabili kata gunung batu. And you Haruslah kau pukul gunung batu itu, and dan dari dalamnya akan keluar air, the people sehingga bangsa itu dapat minum. Moses Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Israeli. Now here's the, Di sini gunung batu, okay. The gunung batu, bukan batu. on the rock Gunung batu di Horeb. at Horeb. Horeb is another name of Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai. Horeb mountain. Gunung Sinai itu sama, It's equal Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Sinai. There's two different names, but the Dua same. nama yang berbeda, tapi gunung yang sama. Jesus said, the Dia hanya rock berkata, on the mount gunung batu di Gunung Sinai, the rock di mana air akan keluar dari situ. come out of.
Now, during the 40 Selama 40 tahun perjalanan, journey, and semua orang menjadi lelah, termasuk Musa. including Moses. Dan bangsa Israel terus-menerus meminta air. Water. In Dalam Numbers Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. 13. In Numbers Dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 13, 13. Yesus, Yehova, memerintahkan Musa, dengan tongkatmu Okay. You kamu kumpulkan semua bangsa Israel in front di depan gunung batu itu, and dan dengan tongkatmu, instead of bukan dengan mukul gunung batu itu, the stock, you kamu hanya perintahkan saja command to kepada gunung batu itu rock untuk for mendapat air. but Tapi Musa waktu itu very much sangat depresi karena komplain dari bangsa Israel. constant complaints. He was not Dia tidak begitu damai di dalam pikirannya, in his mind. In verse dan 11, ayat 11, Moses by Musa berbuat salah dalam kemarahannya. in his anger struck twice. Dia memukul gunung batu itu 2 kali. And Jesus was Dan very Yesus menjadi sangat marah kepada Musa. Moses. He said this. Dia berkata dalam ayat 12, Behold, the Lord tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, the sons of Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, Canaan, which I have given them. karena hal ini mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. The Canaan. Bukan hanya itu saja, Here in dalam Deuteronomy Ulangan pasal 32 51, ayat 51 sampai 52, not only that, Yesus berkata kepada Musa, ketika Musa berumur 120 tahun, Musa, because of this karena kamu memukul gunung batu itu 2 kali, Vikings, okay, on the rock, kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. the land of Canaan, too. Right here. Shall we look at that? Ayat 51, ayat 51, 51, 52. Now, because oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku in the midst of the sons of di Israel, tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah di Kades, di padang gurun Sin, because you did dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, sons of Israel engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, at a distance, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. sons of Israel. Now, Sekarang, why mengapa hal ini sangat serius? Jesus Mengapa Yesus menganggap gunung batu itu dengan sangat serius? Mengapa? why? Karena itu adalah simbol dari kehadirannya. What? Symbol of his presence? Bukan hanya simbol dari kehadirannya, itu bukan hanya simbol dari kehadirannya saja, tapi Yesus secara fisik ada di situ. Bagaimana kalian tahu hal itu? Yesus memberitahu Paulus tentang hal itu. Yesus memberitahu Paulus tentang gunung batu itu. Okay? Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4.
1 1 Korintus pasal 10 ayat 4. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Daripada membaca ayat 4, saya akan membaca dari ayat 1 sampai 4 supaya kalian mengerti. Paulus sedang memberitahu orang Kristen Yahudi yang ada di dalam gereja Korintus. Saya akan bacakan, dengarkan baik-baik. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa itu? Mana. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Stabilo itu. Yesus mengikuti bangsa Israel di padang gurun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gunung batu. Kadang-kadang dalam bentuk malaikat, kadang-kadang dalam bentuk manusia, sekarang dalam bentuk batu. Nanti kita akan belajar tentang nama Yesus. Raja Daud menulis, Allah Yehova berkata, aku adalah tempat tinggalmu, aku adalah tempat perlindunganmu, aku adalah bentengmu. Kemudian, aku adalah mawar Sharon yang di lembah, aku adalah gembala. Itu hanya simbol ekspresi, tapi kadang-kadang secara harafiah itu adalah Yesus sendiri. Akhir-akhir ini ada beberapa pengemis datang dan meminta uang. Kita tidak bisa benar-benar menolak pengemis itu, karena kadang-kadang Tuhan mengirim malaikat dalam bentuk pengemis, atau kadang-kadang Yesus sendiri menyamar sebagai pengemis dan datang kepada kita. Jadi kita harus benar-benar sensitif. Mas Bong tahu, hampir setiap hari kita dikunjungi oleh para gelandangan dan pengemis yang kelihatannya sangat malas. Mereka datang ke dalam gereja dan minta uang atau minta makanan. Karena saya berkata, oh, kamu harus pergi bekerja, kamu kelihatan sehat. Pengemis itu berkata, seperti itu. Kemarin ada seorang pengemis datang dan saya hanya memberi dia 1.000 won. Itu sama dengan $1. Berapa dari mereka komplain, hey, ini terlalu kecil. Bermacam-macam orang datang, tapi kita itu hanya memberikan apapun yang kita punya, karena berpikir itu mungkin malaikat atau mungkin Yesus. Jadi kalian tidak bisa menolak mereka. Ini masih permulaan dari topik kita tentang Kristologi. Saya telah menghabiskan 3 hari tentang Kristologi dalam bagian sejarah, doktrin, dan bagian teologi. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian teologi dari Kristologi. Nanti kita akan melanjutkannya.